Demo kali ini tuh bisa dibilang demo paling besar di Israel. This has never happened in Israel before, that a sitting prime minister has been charged with offenses as serious as these. Sakit jir. Ini dana publik loh ini loh. Kok malah dipakai buat... Ini Israel di kita lagi rame banget ya. Tapi enggak, gue nggak mau bahas Piala Dunia U20. Karena ya beritanya juga udah di mana-mana kan, udah dapat dari banyak media. Terus keputusannya juga udah keluar. Jadi ya buat apa gue bahas. Tapi ada dikit ntar gue bahas nih. Agak emosi gue lihat kelakuan orang kita. Ada dikit ntar gue bahas. Tapi ya dikit aja itu. Sisanya gue mau bahas kondisi di Israelnya sendiri. Yang bisa dibilang lagi kacau nih. Mirip-mirip sama di Prancis lah kondisinya. Demo-demo besar lagi terjadi di mana-mana. Iya, jadi gue mau bahas itu. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ngenalin dulu nih satu game yang menurut gue harus lu download. Game baru yang belakangan ini lagi bikin gue ketagihan banget. Nama gamenya Call of Dragons. Ini jujur ya, waktu pertama kali gue lihat iklan game ini, gue sangka itu tuh trailer film. Pas gue klik ternyata game anjir. Anyway, gue bakal jelasin nih kenapa gue demen banget sama game ini. Dan sambil gue jelasin nih, sambil lu download juga ya gamenya dari link yang ada di deskripsi. Biar nanti kita bisa mabar. Oke, jadi Call of Dragons ini tuh adalah game MMO strategi game yang punya tema fantasi di dunia yang mereka sebut Tamaris. Dan yang bikin gue suka sama game ini adalah dari awal kita tuh udah dikasih kebebasan buat milih faksi. Faksi yang bisa disesuaikan sama gaya main kita. Iya, jadi di awal kita bisa milih nih, milih satu dari 3 faksi yang ada. Emang ada apa aja? Yang pertama namanya League of Order. Ini nih faksinya manusia. Dan punya keunggulan dalam hal ngumpulin resource sama ngembangin kota. Terus ada Spring Warden, faksinya kaum elf yang unggul dalam hal recovery pasukan sama kecepatan march-nya. Dan terakhir namanya Wildenberg, faksinya bangsa orc yang punya kelebihan dalam hal kekuatan serangan. Wah, mantep-mantep ya. Gimana nih kalau lu suka yang mana? Kalau gue sih lebih ke Spring Warden ya. Alasannya di samping emang gue secara fisik tuh mirip elf. Terus kan juga mereka tuh kan tujuan pengen nguasain dunia tuh buat menciptakan perdamaian ya. Nah menurut gue itu tujuan yang mulia banget. Patut gue dukung banget itu. Terus selain faksi-faksi tadi, tiap hero-nya juga punya keahlian dan cerita masing-masing. Ada yang penasehat prajurit perang, pemburu, mantan veteran, petani. Ya pokoknya udah kayak di dunia beneran lah. Dunia dimana tiap orangnya tuh ada jalan hidupnya masing-masing. Gila ya, detail banget ya. Dan kalau lu sering nonton konten-konten sejarah gue yakin lu juga tahu lah kalau sejarah mencatat, buat jadi kuat kita tuh harus kerjasama sama pihak lain. Harus beraliansi. Nah, Call of Dragons ini juga sama. Di sini kita bisa kerjasama dengan 40 faksi lain dalam satu aliansi. Kebayang ya serunya ya bisa kerjasama sama player lain. Entah kerjasama buat ngelain monster yang nantinya bisa kita jadiin pasukan buat perang, kayak di game-game MMO. Atau bisa juga biar kita bisa ngalahin aliansi faksi lain. Jadi aliansi kita bisa ngalahin faksi lain. Bisa perang lawan faksi lain. Anjir, seru banget ini gila. Iya, jadi intinya Call of Dragons ini tuh bercerita tentang 3 faksi berbeda yang hidup dalam satu dunia dengan tujuan yang sama. Buat jadi yang terkuat di Tamaris. Dan gak cuma mantap dari segi cerita, eksekusi gameplay sama grafisnya juga mantap banget nih. Kelihatan tuh semua kerennya. Dari infrastrukturnya yang ngikutin tema masing-masing faksi, map yang super gede, sampai grafik yang HD banget. Dan ya udah, faktor-faktor itulah yang jadi alasan utama gue buat mainin game ini. Karena gue suka banget game yang bisa bikin gue berimajinasi dan masuk ke dunia yang baru. Dan itu tuh bukan cuma dari ceritanya, tapi juga dari fitur yang ada di dalam gamenya. Dan kalau kita penasaran kok gamenya bisa sekeren ini, harusnya nggak kaget sih. Soalnya game ini tuh emang datang dari developer yang sama, kayak Rise of Kingdoms. Jadi ya terjamin pasti kualitasnya nih. Jadi tunggu apa lagi? Ayo download Call of Dragons dari link yang ada di deskripsi sekarang. Dan yang paling penting jangan lupa redeem code-nya. Play COD now dan dapetin banyak hadiahnya. Mantap banget ya, baru download langsung dikasih banyak hadiah loh. Baik banget emang ini game ya. Oh iya, jangan lupa juga kalau lu udah download, nanti join aliansi gua ya. Biar kita bisa berfantasi dan menguasai dunia bareng. Mantap, 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 mantap. Jadi udah kalau gitu, langsung aja kita bahas ada apa sih di Israel sebenarnya. Kok sampai ada demo besar-besaran yang nuntut Perdana Menterinya buat ngundurin diri begini? Di Learning by Googling.
Buat tahu apa yang lagi terjadi di Israel sekarang, kita harus bahas dikit nih tentang Perdana Menteri Israel saat ini, Benjamin Netanyahu. Buat yang mungkin belum tahu, Netanyahu ini di tahun 2022 kemarin, dia ini berhasil kepilih lagi jadi Perdana Menteri Israel. Buat yang kelima kalinya. Apa itu 3 periode itu? Nggak ada apa-apanya dibanding ini. Kok bisa sampai 5 kali gitu? Oke, jadi gini. Di Israel itu, pemimpin negara dibedain sama pemimpin pemerintahan. Pemimpin negara Israel, Presiden Israel, itu tuh emang dikasih batas 2 kali doang. Cuma bisa 2 kali kepilih jadi presiden. Dan itu pun harus ada jedanya tuh sebelum bisa nyalon lagi. Sementara, buat pemimpin pemerintahan atau Perdana Menteri yang saat ini dijabat sama Netanyahu lagi, itu tuh nggak ada batas masa kepemimpinannya. Mau itu 2 periode, 3 periode, ataupun 5 periode kayak Netanyahu, itu tuh nggak masalah. Nggak menyalahi konstitusi. Pokoknya, satu-satunya syarat biar si calon Perdana Menteri ini bisa naik adalah dapat suara mayoritas dari Knesset. Dapat suara mayoritas dari Dewan Parlemen Israel. Ya udah, itu doang syaratnya. An official tally of votes in Israel's parliamentary elections confirmed on Thursday former Prime Minister Benjamin Netanyahu's triumphant return to power at the head of a right-wing nationalist and religious alliance. Nah, masalahnya, walaupun dia ini kepilih-kepilih terus sebagai Perdana Menteri, itu tuh ternyata nggak berarti perjalanan karir Perdana Menteri dia tuh bersih. Sebenarnya Netanyahu ini tuh udah beberapa kali kesandung kasus. Kasus apa tuh? Kalau menurut PBS di tahun 2019, Netanyahu tuh sempat kena skandal penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam beberapa kasus korupsi yang lagi ramai di Israel waktu itu. Seenggaknya ada 4 kasus korupsi yang diduga ngelibatin Netanyahu. Mulai dari dugaan suap sama Bezek tuh salah satu perusahaan telekomunikasi Israel. Terus juga ada kasus pemberian barang mewah dari orang penting Hollywood. Terus juga ada kasus penyuapan media, sampai dugaan keterlibatan dalam proyek pembelian kapal selam Jerman. Dan nggak cuma Netanyahu, kasus-kasus ini juga diduga ngelibatin orang-orang terdekat dia, termasuk keluarganya sama kolega-koleganya. Bahkan nih, masih menurut PBS, istrinya Netanyahu, Sarah Netanyahu, dia nih juga didakwa atas kasus penyelewengan dana publik senilai 100.000 US dollar. Diselewengin buat kebutuhan rumah tangga keluarga Netanyahu. Sakit jir. Ini dana publik loh ini loh. Kok malah dipakai buat kebutuhan sehari-hari keluarganya? Mana banyak banget lagi kan. Gila. Tapi ini kalau gini tuh kayak pejabat mana ya kelakuannya ya? Ini deh, Tuvalu deh kalau nggak salah. Tuvalu tuh yang begitu tuh. Nggak mungkin kita lah yang pejabatnya begitu. Ini pasti Tuvalu ini. Kalau kita kan sama Israel tuh nggak punya hubungan diplomatik ya. Jadi masa kelakuan pejabatnya mirip? Ya nggak mungkin lah. Hubungan diplomatik aja nggak ada kan. Nggak mungkin itu. This has never happened in Israel before, that a sitting prime minister has been charged with offences as serious as these. Most importantly, in one of the 3 cases, he's been charged with bribery. Terus, setelah Netanyahu kepilih lagi jadi Perdana Menteri kemarin, kalau menurut AP News, koalisi pemerintahan Israel di bawah Benjamin Netanyahu tuh kali ini banyak diisi sama orang-orang yang bermasalah. Bermasalah gimana? Jadi gini, Netanyahu tuh kan bisa naik lagi jadi Perdana Menteri di sana tuh setelah dia diusung sama Partai Likud, partai konservatif di Israel. Nah, Partai Likud ini juga, mereka nih bikin koalisi yang dianggap sebagai koalisi paling sayap kanan. Koalisi yang paling konservatif di Israel. Dan setelah Netanyahu kepilih, akhirnya ya orang-orang dari koalisi inilah yang banyak ditunjuk buat ngisi posisi-posisi strategis. Dan gara-gara penunjukan inilah, masyarakat Israel jadi mulai curiga tuh. Mereka mulai nyium gelagat-gelagat nggak beres nih. Bener aja loh. Nggak lama kemudian, pemerintah Netanyahu tiba-tiba ngeluarin statement yang bilang kalau mereka bakal ngebatasin kewenangan sistem peradilan. Iya, jadi kalau menurut ABC News, kabinet Netanyahu yang baru ini tuh nganggep kalau sistem peradilan di Israel tuh lagi ngehimpun pengaruh yang dianggap bisa membahayakan pemerintah. Makanya sama pemerintah akhirnya kewenangan mereka tuh mau dibatesin. Bahkan nih, pemerintahan Netanyahu ini berencana nyusun aturan baru yang ngebikin Knesset, parlemen Israel, bisa mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung. Atau simpelnya, si parlemen ini, mereka nih nantinya bakal lebih gampang buat ngesahin undang-undang baru tanpa butuh persetujuan dari Mahkamah Agung.
Dan jelaslah aturan ini akhirnya ditentang keras sama kubu oposisi dan masyarakat Israel. Apalagi kalau lu inget tadi kan, Netanyahu sama keluarganya tuh sempat kena skandal korupsi di tahun 2019. Dan kasus-kasus itu tuh masih berjalan sampai sekarang. Makanya di sini kelompok oposisi jadi khawatir nih. Khawatir kalau upaya pelemahan Mahkamah Agung ini bakal bikin Netanyahu jadi bebas dari tuduhan-tuduhan korupsi selama ini. Ya, masuk akal sih ya kekhawatirannya ya. Prime Minister Benjamin Netanyahu and his coalition partners from the far right want to give politicians more power to appoint Supreme Court judges. They say the court is elitist and intervenes too much. Dan ya udah, akhirnya dari situ demo nolak rencana perombakan yudisial di Israel ini mulai banyak digelar. Di kota-kota besar termasuk ibu kota Tel Aviv, demo tuh bahkan udah mulai digelar sejak bulan Januari. Mirip-mirip di Prancis berarti ya mulainya ya. Nah terus kemarahan masyarakat Israel jadi makin memuncak waktu Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dipecat setelah ngasih statement yang berisi penolakan rencana perombakan yudisial. Jadi Yoav Gallant ini sebelumnya bilang kalau pasukan pertahanan Israel tuh juga ngerasain kemarahan dan kekecewaan yang dirasain masyarakat Israel. Terus dia juga bilang kalau rencana perombakan yudikatif ini tuh bakal membahayakan keamanan negara. Ya intinya pendapat dia nih sejalan lah sama ketakutan masyarakat. Tapi malah dipecat dong dia. Nggak lama habis ngeluarin statement itu, Yoav Gallant langsung dicopot dari jabatan Menteri Pertahanan Israel. Dan ya udah, makin emosi lah masyarakat gara-gara pemecatan ini. Jadi makin sering tuh demo-demo di Israel. Sampai puncaknya terjadi di hari Senin kemarin, di tanggal 27 Maret 2023. Kalau menurut PBS, demo kali ini tuh bisa dibilang demo paling besar di Israel. Waktu itu tuh ada puluhan ribu orang yang turun ke jalan dan ngegelar aksi di depan parlemen Israel. Terus selain itu, Serikat Pekerja Israel juga ngajak sekitar 800 ribuan pekerja di Israel dari berbagai bidang buat mogok kerja. Dan gara-gara itu hasilnya nggak main-main nih. Mall-mall, pusat perbelanjaan itu tuh pada tutup. Universitas-universitas juga pada diliburin soalnya mahasiswanya pada demo. Terus bank-bank juga pada berhenti beroperasi, termasuk Bursa Efek sama Bank Sentral Israel, yang juga ikutan mogok dan ngedukung aksi demo ini. Pokoknya ya semuanya demo lah. Fasilitas kesehatan, sekolah, sampai bandara juga berhenti beroperasi tuh di hari itu. Buat ngedukung aksi demo masyarakat dan ikut nolak rencana perombakan yudisial. Bener-bener sampai segitunya ya anjir. It includes military reservists now refusing to show up for duty, threatening to ground parts of the Air Force. The country's primary airport in Tel Aviv was shut down, stranding thousands of passengers, part of a larger paralytic general strike. Israel finds itself in uncharted political territory, its streets occupied by the voices of dissent. Kalau menurut The Guardian, sebenarnya emang ada banyak banget agenda pemerintahan sayap kanan di bawah Netanyahu yang diprotes sama masyarakat Israel. Misalnya apa ya? Misalnya ini nih, agenda terkait perlindungan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Jadi di sini beberapa aturan yang lagi digodok sama koalisi sayap kanan Israel tuh dikhawatirkan bakal ngebatasin hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Terus juga selain itu, koalisi sayap kanan ini tuh jadi pihak yang ngedukung aneksasi tepi barat, ngedukung pencaplokan tepi barat. Tindakan yang banyak ditolak masyarakat nih, karena udah menyalahi kesepakatan internasional. Dan semua keresahan masyarakat ini tuh kemungkinan besar bakal beneran terjadi. Karena ya tadi, Mahkamah Agung yang harusnya bisa jadi check and balance yang netral kan, itu malah mau dilemahin lewat rencana perombakan yudisial. Makanya akhirnya masyarakat Israel pada demo nuntut biar aturan ini nggak disahkan. Terus yang gila lagi dari Netanyahu nih, kalau menurut beberapa sumber, sebenarnya beberapa anggota parlemen dari koalisi sayap kanan tuh udah minta Netanyahu buat nunda dulu atau bahkan ngebatalin rencana pengesahan perombakan yudisial ini. Cukup resah juga kan mereka kan ngeliat reaksi masyarakatnya. Tapi sayangnya sampai sekarang, sampai gue bikin video ini, Netanyahu tuh masih belum kelihatan mau menuhin permintaan itu. Bahkan nih, dipercaya Netanyahu tuh masih kekeh buat terus ngelanjutin rencana perombakan yudisial di Israel. Wah, batu juga nih orang ya. You're saying is Jewish Israelis have been sleepwalking into this by ignoring the Palestinian situation. Exactly. And now we are experiencing exactly what the Palestinian experienced since 48 and then 67 in the occupied territory with the apartheid, with Israeli apartheid. And now when it's knock on our door, we just woke up. Nah itu tadi update kondisi di Israel yang cukup kacau balau ya sebenarnya ya. Sekarang gue mau bahas masalah Piala Dunia U20 dikit nih. Gue mau lurusin ini dulu nih.
rilis resminya FIFA tentang pembatalan Piala Dunia U20 di kita. Ini nih banyak banget nih media yang entah nggak ngerti bahasa Inggris atau gimana, mereka tuh bikin beritanya salah, tapi terus beritanya disebar. Jadi ini kan rilis resminya ya. Nah, gue nggak tahu kenapa yang digarisbawahin tuh yang tragedi Oktober 2022-nya. Kelihatan kan lu kan ya, yang garis bawahnya ya. Nah, gara-gara itu, jadi banyak orang yang entah malas baca full atau emang nggak ngerti, yang jadi nyimpulin dibatalinnya tuh gara-gara Kanjuruhan. Bener-bener gara-gara Kanjuruhan doang alasannya, makanya ini sampai dibatalin. Padahal kan enggak loh, nggak gitu. Makanya sekarang kita bedah dikit nih. Kalau kita lihat di paragraf pertamanya, itu kan dikasih tahu tuh penyebabnya tuh. FIFA has decided due to the current circumstances to remove Indonesia. FIFA sudah memutuskan berdasarkan keadaan saat ini untuk mencopot Indonesia, untuk membatalkan Indonesia. Due to the current circumstances, karena keadaan saat ini, berdasarkan pada situasi kondisi saat ini. Nah, keadaan saat ini, situasi kondisi saat ini yang lagi naik apa coba? Terus baru di paragraf berikutnya, FIFA would like to underline that despite this decision, FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan ini, FIFA ingin menggarisbawahi meskipun begitu, baru tuh lanjut tuh. FIFA tetap bakal ngebantu PSSI dan pemerintah Indonesia dalam proses transformasi sepak bola Indonesia menyusul tragedi yang terjadi di Oktober 2022. Jadi di sini nih alasan pembatalannya tuh udah disebut di paragraf 1 karena keadaan saat ini, karena situasi kondisi saat ini. Yang di paragraf bawahnya itu ngasih tahu, tapi walaupun dibatalin, kita tetap ngebantu Indonesia buat bertransformasi setelah tragedi Kanjuruhan. Jadi ya, ini tuh bukan pengumuman kalau penyebabnya tuh gara-gara Kanjuruhan doang. Enggak begitu. Ya, gue yakin Kanjuruhan juga ada jadi pertimbangan ini dalam pembatalan ini. Tahun lalu ada Kanjuruhan, tapi tetap diizinin buat jadi tuan rumah. Tahun ini pas udah mau mulai, tiba-tiba ada penolakan Israel. Gue yakin pasti semuanya dipertimbangkan tuh sama FIFA. Tapi ya balik lagi, alasannya nggak cuma Kanjuruhan doang. Di sini tuh sama sekali nggak ada disebut alasannya gara-gara Kanjuruhan doang. Nggak ada sama sekali. Ini gue lihat banyak banget soalnya yang komen begini, yang pede bilang, bukan penolakan Israel yang bikin batal tuh tragedi Kanjuruhan. Ini nih yang komen gini nih antara nggak baca full atau emang nggak ngerti tapi kebelat komen. Pokoknya inget ya, current circumstances, situasi saat ini. Dan sejujurnya tadinya gue mau ya udahlah diem aja lah. Udahlah yang salah pengertian mereka ini kan bukan urusan gue. Udah tadinya gue mau begitu aja, mau masa bodoh aja gue. Sampai terus gue ngeliat komen begini. Ini nih komen di IG salah satu pemain timnas U20 yang gagal tanding. Gila gak? Jahat banget kayak ini komen. Udah kan mereka nih gagal tanding, persiapan dari lama jadi sia-sia, mental mereka lagi terpuruk banget. Terus sama saudara sebangsanya sendiri malah diginiin loh. Ini apa emang segininya ya orang kita senang lihat hidup saudaranya sendiri hancur? Gak bisa dipakai dikit apa itu simpatinya, empatinya? Nih coba nih pikirin deh nih. Kita kan gampang banget ya bersimpati ke saudara-saudara kita di Palestina. Dan ya itu udah pasti bukan hal yang salah ya. Tapi bisa nggak sih lu sisihin dikit aja simpati lu ke saudara setanah air lu sendiri? Kalau gitu kan komen-komen kayak gini nih nggak akan ada loh. Ini yang orang-orang gini nih, kenapa sih? Emang basicnya senang lihat orang lain terpuruk apa gimana? Orang kita. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak ya yang ditandatangan itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah, tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga. Oke, sekian review kali ini tentang apa yang terjadi di Israel saat ini. Cukup kacau sih ya kondisinya kalau menurut gue ya. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!